application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah, sebut saja e-flyer atau poster gitu ya, yang disebarkan melalui media sosial, entah itu WhatsApp, Telegram, dan saya banyak ditanya orang, Pak, ini bener nggak nih Pak ya? Wah, kita ini dalam keadaan genting ini. Apa sih? Nih, lihat nih. Nah, saya dikirimin ini nih, kita lihat ya. Nah, e-flyernya judulnya Geruduk Istana. Oke. Desak MPR RI gelar sidang istimewa turunkan Jokowi. Oke. Indonesia sedang sakit, Ibu Pertiwi memanggil. Di situ ada tulisan kecil ya, sambil bagi sembako depan istana. Terus tagarnya salam perubahan. Salam perubahan. Ini sepertinya memberikan indikasi kubu 01. Tapi saya nggak tahu ya ini yang buat kubu 01 atau enggak. Karena disebutnya salam perubahan gitu ya. Ini kan saya menganalisa. Kemudian di sini apa ya, disebutkan dress code pakai pita hitam. Ada 100.000 mahasiswa pada tanggal 1 Februari 2024 ya. Apa itu, dikatakan bahwa iya 100.000 mahasiswa dari jam 11 sampai dekan Jokowi turun. Bagaimana nurunin Pak Jokowi? Titiknya di mana aja, ada di Istana Presiden dan gedung MPR RI. Jangan bungkan suara kami. Nah, di sini aja bikin e-flyernya aja nggak becus. Jangan bungkam, jangan bungkan. Aduh, lucu nih. Saya makanya curiga, bener nggak nih mahasiswa yang bikin ya? Di situ ada beberapa logo ya. Ada HMI, ada PMII, GMKI, dan sejumlah lainnya. Waduh, menarik ya? Oke. Dan ada beberapa nomor telepon, ada Melki, ada siapa lagi itu ya? Ya, Melki kan yang lagi di apa ya? Ya, ada masalah lah Melki ya. Ada Aan gitu ya. Oke. Jadi beberapa orang merasa, waduh, kok begini gitu ya. Kemudian dari pagi kemarin lah, ini kan kemarin ini beredarnya. Saya bilang, saya harus cek. Tapi rasa-rasanya mahasiswa kita sih rasanya sudah pintar semua ya. Enggak mungkin gampang ditunggangi menurut saya. Kalaupun sampai ditunggangi, ya kita lihat, polisi kan nggak bakal tinggal diam. Ya, kalau sampai mau bikin kerusuhan massal gitu ya, TNI juga tidak akan tinggal diam kan. Nah, tapi nanti kita akan lihat ya, sebuah video, ternyata ada sebuah video nih, maka jangan di-skip, saya punya video yang merencanakan itu. Ya kan? Nah, video itu sebelumnya sudah pernah saya dengar sebelum e-flyer ini beredar. Makanya saya seperti 50-50, ini benar atau hoax? Karena sebelumnya ada sebuah video pemufakatan, sepertinya ini mantan purnawirawan lah. Nanti kita lihatlah videonya ya, saya nggak mau sebut lah siapa, nanti kalau nggak salah dia sebut nama atau tidak, nggak jelas ya, nanti Anda nilai sendiri ya. Itu yang saya bisa komentari ke beberapa teman saya. Kemudian akhirnya kemarin juga siang menjelang sore muncul berita di Detik News. Nah, ini beritanya. Beredar poster Geruduk Istana 1 Februari. BEM, KM, UGM, GMNI nyatakan hoax. Nah, berarti Anda sudah boleh lega ya, itu adalah hoax. Nah, kalau saya baca beritanya ya, kalau saya baca beritanya di Detik ini ya,
Anda sebenarnya bisa baca juga, ada Google ya, sesuai judulnya, tapi oke lah, saya baca sekilas ya, karena sebentar lagi saya akan perlihatkan video seseorang yang mau menggulingkan pemerintahan. Dan benar itu videonya ada. Malah saya minta aparat gitu ya, atau kepolisian segera cari orang ini. Orang ini terang benderang kok. Kepolisian juga tahu siapa dia gitu ya. Harusnya dengan menyatakan itu dan videonya beredar, menurut saya loh, layak untuk ditangkap dan diperiksa. Menurut saya ya, karena ini sudah nantangin mau menggulingkan. Nah, nanti ya, sabar. Kita lihat dulu nih berita ya. Intinya, poster digital tadi yang saya perlihatkan, yang berisi rencana aksi demonstrasi bertajuk Geruduk Istana, ya, pada 1 Februari, di mana berbagai organisasi kemahasiswaan dicantumkan logonya itu. Banyak organisasi kemahasiswaan merasa namanya dicatut dalam selebaran gelap itu. Nah, ya kan? Jadi tenang dong. Karena sudah dibilang catut. Karena saya juga merasa kok mahasiswa nggak sebodoh itu mau ditunggangi. Walaupun ntar video yang akan saya putarkan, katanya sudah ada 18 kampus atau apa yang sudah setuju mau turun. Nah lucu nih ntar ya. Nah, di sini tadi kita udah lihat ya, poster itu bilang akan menuntut atau mendesak MPR RI menggelar sidang istimewa menurunkan Jokowi. Sepertinya seperti mau mengulangi ya 1998 itu ya. Dengan narasi tadi kita lihat Indonesia sedang sakit, Ibu Pertiwi memanggil ya. Mereka juga apa ini? Yang tadi bunyinya apa ya, yang apa ya, tadi saya lihat ini sambil nyindir lah kalau saya lihat ya. Tadi kan kalau e-flyernya bilang sambil bagi sembako depan istana. Ini seperti kayak mau nyindir video hoax gitu ya, yang ada si bule WNI itu ya, yang ada Pak Jokowi bagi-bagi sembako, padahal itu video April 2003. Ini seperti mau nyindir nih, sambil bagi sembako depan istana. Di sini saja ya, Anda bisa mikir ya, saya bukan merendahkan mahasiswa. Mahasiswa sehebat apa mau bagi-bagi sembako? Mau berapa ton sembako yang dibagi? Di sini saja kan sudah tidak masuk akal beritanya. Tapi kan bisa aja orang-orang yang ekonomi rendah bilang asik nih 1 Februari ada demo mahasiswa mau bagi-bagi sembako. Bisa-bisa itu istana dan gedung MPR RI bahkan diserbu oleh orang-orang yang mau mengharapkan sembako kan. Nah ini memang jahat ini yang bikin e-flyer tadi. Oke. Nah lanjut nih. Nah tadi kan dikatakan mahasiswanya akan berjumlah 100.000 dengan dress code pita hitam ya. Ada logo-logo, tadi Anda lihat HMI, PMII, GMKI, GMNI, PMKRI, KAMI, IMM, BEM UI, BEM UGM, BEM ITB, dan lain-lain. Ya, waduh. Ternyata ketika Detik mengkonfirmasi pihak-pihak yang logonya tercantum di poster digital itu, semuanya membantah ikut serta dalam rencana aksi. Nah, berarti tenang dong, ya. Mereka menyatakan rencana aksi itu bohong belaka. Ya. Jadi intinya itu pencatutan, nggak ada rencana itu, oke? Jadi mereka itu keberatan jika logo-logonya itu dipakai ya, karena tidak tahu dan tidak ada izin bahwa mereka akan demo. Jadi itu pencatutan lah intinya ya. Jadi mereka khawatir isu ini diarahkan untuk kepentingan pemilu 2024. Maka para mahasiswa ini ya tergabung dalam organisasi tadi menghimbau semua pihak menjaga pemilu tetap damai ya. Jadi mereka ya tahulah dalam waktu dekat kan ada pemilu kan ya, kira-kira 2 minggu lagi kan 14 Februari. Jadi mereka juga khawatir isunya digoreng kemana-mana dan mahasiswa ini terpanggil agar kekondusifan pemilu itu berjalan dengan damai dan bermartabat. Ya, waduh. Jadi intinya dicatut ya, jangan khawatir, tidak ada itu rencana para mahasiswa melakukan hal itu. Oke, sudah mulai tenang ya. Nah, sekarang kita dengarkan satu video yang merupakan meeting ya. Di situ ada disebut beberapa nama purnawirawan ya, yang sudah tidak aktif ya. Udahlah kita dengar aja nih videonya, ini menarik ya, karena ini menurut saya pemufakatan jahat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, walaupun saya sudah sempoyongan umur 76 ini, kaki saya kena asam urat, bukan asam sulfat ya. Saya kena asam urat karena sudah tua. Jadi terus terang dengan semangat itu, dengan ketuaan saya ini, saya siap untuk pakai helm saya kembali, pakai senapan serbu kembali bersama untuk merubah ini. Karena dari dulu, mungkin pada waktu habis pemilu, saya dulu direktur kampanye Gerindra. Saya masuk, ditarik oleh Prabowo, saya berseberangan dan saya keluar. Narko juga keluar. Bagi kami cuma ada hitam dan putih. Begitu juga sekarang ini. Udah lebih dari 4 kali, 5 kali kami para purnawirawan itu bertemu itu di kampus. Intinya satu, identification friend or foe. Kami akan menentukan siapa kawan, siapa lawan. Ya. Dan terus terang yang dipantang ini selamatkan pemilu yang demokratis. Apa pemilu ini demokratis? Ini pemilunya siapa? Ya, 9 partai yang ada itu legal standingnya dari rakyat siapa? Tidak ada. Tidak ada. Jadi apa itu demokratis? Tidak ada. Kalau kita mau tahu demokrasi, demos kratos. Jadi kekuasaan dari rakyat. Apa itu rakyat? Enggak. Semua partai itu ayam sayur. Hanya peduli kepada kekuasaan. Hanya peduli kepada kedudukan. Itu yang harus kita lawan. Itu yang harus kita. Apa tadi yang disampaikan oleh Mas Faisal Asgaf? Saya hadir di situ. Saya hadir pada waktu pertemuan dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud. Saya lihat gestur dia, hopeless dia. Sudah tidak berharap dengan demokrasi yang seperti ini. Sama dengan kami. Oleh karenanya cuma satu pilihan kami. Tadi katakan adanya kita adakan pemilu tanpa Jokowi. Nggak bisa. Nggak bisa pemilu tanpa Jokowi. Jokowi itu walaupun tukang pelitur, tapi dia sudah disetting untuk menjadi presiden kita. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang sebetulnya anti demokrasi. Maka saya hanya teringat apa yang disampaikan oleh terus terang senior saya, almarhum Jenderal Wijoyo Siono. Waktu kami sama-sama datang ke sana, dia cuma mengatakan, harap bangkit atau punah. Ya, bangkit atau punah, itu saja. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi topik pembicaraan kami dengan para purnawirawan di Bagu Apus yang berkali-kali. Tidak ada lain, dan tidak ada di kamus kita mengatakan itu apa istilahnya kita apa itu namanya lengserkan atau mana itu Jokowi. Nggak bisa makzulkan, nggak bisa. Yang ada itu gulingkan. Yang ada hanya gulingkan. Insya Allah tunggu waktunya. Tanggal 14 Februari adalah D-Day kita. Akan kita lihat. Kenapa harus 14 Februari? Biarkan itu jalan dulu. Supaya kita tidak dikecam oleh asing. Tapi itu pasti benar. Sekarang Republik ini akar rumput sudah kering. Akar rumput sudah kering. Tinggal kita cari pemantiknya. Siapa yang berani jadi pemantik? Oh, banyak. Di Republik ini banyak pemantiknya. Ya. Jadi tinggal tunggu, nanti kita lihat. Tidak ada itu pemakzulan, tidak ada itu DPR, tidak ada. DPR sampai mati kita masukkan ke sana tidak bisa. Sepol-polnya kita cuma punya 314 suara.
itu 2/3 tidak sampai. Kecuali kalau sekarang PDIP bergabung, 1 dan 3 bergabung mungkin bisa. Tapi itu juga prosesnya setelah tanggal 1. Tapi mari kita yakinkan tanggal 1 adalah D-Day. Saya terima kasih sama adik-adik mahasiswa yang sudah menyebarkan selebaran kepada 18 perguruan. 899 Pak. Ya, saya tidak tahu, tapi Pak Faisal Segaf saksi, saya menyampaikan pada Pak Mahfud, ini akar rumput sudah kering. Kalau terbakar, tidak mungkin bisa dicegah. Tidak mungkin. Biarpun polisi ditunjuk dari Solo, biarpun namanya ABRI ditunjuk dari Solo, tidak mungkin. Kenapa saya kata? Tahun 98, waktu saya juga ikut di dalam itu, bisa Pak Harto yang begitu kokoh bisa roboh. Padahal Pak Harto kesalahan nggak seperti ini, nggak salah kalau menurut saya. Bisa roboh. Apalagi gini, hanya di-backing oleh 9 ayam sayur itu, nggak ada. Nggak ada itu. Jadi kalau menurut saya suruh dukung juga misalnya Prabowo dari TNI, enggak. Karena dia juga mendukung itu yang namanya Jokowi. Itu benalu. Benalu di Republik ini. Harus habis. Itu saja pesan saya. Adik bersatu. Teruskan itu perjuangan. Jangan cuma 18 perguruan. Semua. Kalau semua kalian bergerak, semua ada di provinsi, tidak mungkin dipadamkan itu. Tidak mungkin mudah. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar sendiri ya. Dia mengaku jadi saya nggak tahu nih namanya, dia mengaku usia 76 ya. Ada asam urat tapi bukan asam sulfat. Wah, oke. Dia bekas direktur kampanye Gerindra tapi berseberangan dengan Prabowo, terus dia keluar gitu, dan dia bersedia memakai helm tempur, dia bilang, dan senjata tempur. Ya, ini menunjukkan dia purnawirawan lah ya. Ya, untuk bertempur lah ceritanya begitu ya. Tadi Anda dengar lah ya. Ini saya summary aja. Kemudian dia sebut ada 9 partai, ya kita tahu ya, partai yang sekarang di parlemen, mulai dari PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, dan lain-lain. Itu ayam sayur semuanya katanya ya. Oleh karena itu gerakan ini di situ dia sebut ada beberapa nama ya, ada Pak Gatot, ya Anda tahu lah Pak Gatot. Terus ada Faisal Segaf yang ada petisi 100 itu, kayaknya ketuanya itu ya. Kemudian dia sebut Pak Mahfud yang katanya hopeless juga gitu ya. Nah, tapi menariknya nih, itu videonya itu ada teropong Madura. Apa hubungannya ya sama Pak Mahfud ya, teropong Madura? Nggak ngerti saya. Kemudian disebutkan juga gitu ya, bahwa purnawirawan ini menurut dia loh, sudah sering bertemu di Bambu Apus dan juga dengan beberapa mahasiswa. Dan terima kasih ya, katanya tadi dia sebut ya, sudah diberikan undangannya kepada 18 perguruan. Terus ada yang bilang, enggak Pak, 899. Wah, oh gitu ya, oke gitu, kira-kira gitu ya. Jadi dia bilang pemaksulan nggak mungkin. Kalaupun sekarang kita cuma punya 314 suara atau bangku lah di ini, berarti kan ini nggak nyambung ngomongannya. Pertama dia bilang 9 itu ayam sayur, tapi kalau mau melakukan pemaksulan cuma 314 suara. Jadi yang dia sebut ayam sayur itu juga diharapkan dong untuk pemaksulan. Ya nggak mungkin sekarang ini, dia bilang. Dia ngerti lah. Nggak mungkin mencapai 2/3. Kecuali 1 dan 3 ini gabung katanya. Iya 1 dan 3 gabung. Itu pun kelamaan lah kira-kira gitu. Oleh karena itu kan akar rumputnya sudah kering. Pak Mahfud dia sudah ngomong juga ke Pak Mahfud katanya ya. Tinggal dicari pemantiknya, gampang kok. Dia ngaku sendiri 98 dia ikut menjatuhkan Pak Harto. Nah ini dah mesti dilihat menjatuhkannya bagaimana gitu ya. Padahal Pak Harto nggak salah katanya. Yang ini lebih gawat. Wah, maksudnya Pak Jokowi ini tukang pelitur katanya ya. Yang disetting gitu ya. Waduh, udah kasar ngomongnya. Jadi intinya ada juga yang bertentangan. Satu dia bilang, udah kita biarkan saja sampai tanggal 14 kita pemilu gitu ya. Itu D-Day kita. Ya.
hari aksi lah kira-kira gitu ya. Nggak usah sekarang, kalau sekarang nanti kita dikecam sama asing katanya gitu ya. Tapi di situ juga dia sebut tanggal 1. Nah, tanggal 1 ini yang tadi tuh yang gerakan mahasiswa sepertinya ya. Jadi sepertinya dia mau menggerakkan mahasiswa yang dijadikan pemantik supaya akar rumput yang kering itu terbakar gitu. Itu yang saya simpulkan. Ini sebenarnya ini sudah masuk rencana makar ya. Saya sih menyarankan ya pihak berwajib memanggil bapak ini yang saya nggak tahu namanya siapa, pasti Pak Prabowo tahu karena dia mengaku bekas direktur kampanye Gerindra di pemilu lalu. Sayang ya, kalau pemilu kita harus dikacaukan sama orang-orang seperti ini. Jadi harapan saya, segeralah pihak yang berwajib ya, karena video ini sudah bukti gitu ya, mencari dan menginterogasi, memeriksa orang ini yang mau menggerakkan, mencari pemantik dan segala macam, mau ya membakar akar rumput yang sudah kering, kan jahat itu ya. Ini sudah bisa masuk rencana makar loh, ya. Tapi oke deh, kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib gitu ya. Semoga ini ditindaklanjuti, karena ini seru nih, oke? Dan besok saya akan bahas mengenai Tom Lembong dan Butet yang dipolisikan karena aksinya. Aksinya apa? Kita tunggu besok. Itu aja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.